Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk dulu, Mbak. Halo Mbak Dina, apa kabar? Alhamdulillah bagus Pak, kabar saya baik. Kegiatan kesehariannya sekarang ngapain aja nih akhir-akhir ini? Saya sih kerja ya Mbak, seperti biasa. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang sekarang makin banyak ya, mau nggak mau saya harus mencari kerja tambahan Mbak, jadi sales counter HP. Kemudian gimana perasaan Mbak Dina saat melakukan 2 job sekaligus dalam satu hari? Ya pastinya sih capek ya Mbak, capek itu pasti ada. Ditambah lagi setiap hari saya harus membereskan rumah sendirian tanpa ada yang membantu membereskannya. Gimana Mbak Dina hubungan antara Mbak Dina dengan ibu Mbak Dina setiap harinya? Apakah bisa diceritakan lebih dalam lagi? Jadi gini ya Mbak, saya dengan ibu saya itu nggak pernah akur Mbak. Saat saya capek pulang kerja, tiba-tiba ibu itu menyuruh saya memasak untuk ketiga saudara saya Mbak. Padahal saudara saya kan harusnya sudah mandiri ya Mbak, tapi apa-apa itu harus saya semuanya. Dan saya saat itu menolak untuk memasakkan mereka, dan saya memilih untuk beristirahat di kamar karena saking capeknya itu loh Mbak. Baik Mbak Dina, apakah ada perubahan setelah proses konseling kemarin Mbak? Ya setelah proses konseling kemarin sih agak mendingan ya Mbak, agak lega perasaannya. Tapi ada sedikit masalah lagi Mbak. Ibu saya malah lebih keras dan lebih kasar sama saya Mbak, sampai-sampai saya itu ditampar dan didorong sampai jatuh ke lantai Mbak, dan ketiga saudara saya saat itu malah menertawakan saya. Dari situ perasaan saya jadi kembali tertekan Mbak, dan rasa tidak percaya diri itu dengan apa yang dilakukan ibu bersama saudara saya pada. Tapi Mbak Dina setelah proses konseling kemarin sudah sedikit membaik ya Mbak? Tetapi ibu Mbak Dina saat konseling sebelumnya marah-marah dan sekarang menjadi lebih kasar dan lebih keras pada Mbak Dina ya? Iya Mbak. Kalau boleh tahu, ibu Mbak Dina semakin keras dan kasar karena apa ya Mbak? Itu tuh pada saat saya pergi sama sahabat saya ya Mbak, pergi jalan-jalan lah. Tiba-tiba saya itu melihat ibu saya sedang bersama seorang laki-laki. Nah, di situ saya heran, kaget, loh itu ibu sama siapa? Kemudian saya tanya sama ibu, laki-laki yang sama ibu tadi siang itu siapa Bu? Ibu saya lalu cerita Mbak, ternyata laki-laki itu adalah bapak kandung saya sendiri. Di situ saya kaget, kenapa kok bapak kandung saya sama dengan bapak sahabat saya sendiri gitu loh Mbak. Dari situ ibu saya tuh ngerasa nggak terima gitu loh kalau saya tahu tentang bapak kandung saya, padahal ibu saya sendiri yang menceritakan kepada saya Mbak. Apa yang membuat ibu Mbak Dina tidak terima dengan Mbak Dina ketika mengetahui siapa bapak kandungnya? Saya sih nggak tahu ya Mbak, kenapa kok ibu saya tuh nggak terima, padahal kan ibu saya itu kan yang cerita sendiri kan sama saya. Walaupun begitu, walaupun saya tuh selalu marah sama ibu saya, memendam marah, memendam emosi gitu sama ibu saya, tapi tuh saya tuh sayang banget gitu loh Mbak sama ibu saya. Kenapa Mbak Dina merasa sangat sayang dengan ibunya, padahal kan ibunya Mbak Dina sangat kasar dan keras dengan Mbak Dina? Ya walaupun ibu saya itu keras, kasar, nggak peduli gitu loh Mbak sama saya, tapi tuh gimana ya Mbak, kalau seorang anak sama ibunya itu kan nggak boleh durhaka ya. Apapun yang ibu buat sama saya itu kan beliau itu tetap ibu saya gitu loh, ibu saya yang melahirkan saya walaupun dia tidak merawat saya dari kecil. Oh gitu ya Mbak, jadi saya juga pernah mengalami apa yang sedang Mbak Dina alami sekarang.
dulu saya juga pernah merasakan apa yang sedang Mbak Dina rasakan. Tapi dari pengalaman saya bisa lebih bersabar, tawakal, ikhlas, dan bisa menerima semua kenyataan yang terjadi pada saya, hingga saya bisa bersemangat lagi sampai saat ini. Selanjutnya, jika Ibu Mbak Dina ada di sini, apa yang ingin Mbak Dina katakan pada Ibu Mbak Dina sekarang? Ya saya pastinya akan marah ya Mbak sama ibu saya. Saya akan bilang gini sama ibu, Bu, saya itu anak ibu, saya itu harusnya itu dapat pedulian dari ibu itu dari kecil, bukan cuma besar, bukan cuma besok. Harusnya itu dari kecil saya mendapatkan semua yang saya butuhkan. Itu loh Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Dina ketika Mbak Dina saya tanya-tanya dan Mbak Dina menceritakan semua keadaan dan masalah yang Mbak Dina alami sekarang? Ya alhamdulillah sih Mbak, perasaan saya itu selalu lega ya kalau cerita sama orang lain. Dari dulu sampai sekarang itu rasanya kalau cerita sama orang lain itu selalu sama gitu loh, lega. Ada yang ada yang keluar gitu loh Mbak, emosinya dari diri kita. Jadi diri kita tuh nggak ada tekanan lagi, nggak memendam emosi lagi gitu loh Mbak. Baik Mbak Dina, tahap yang terakhir untuk proses konseling hari ini yaitu tahap relaksasi. Apakah Mbak Dina setuju? Iya Mbak, saya setuju. Tapi sebelumnya relaksasi itu apa ya Mbak? Saya kurang tahu nih. Boleh Mbak Puspa jelasin? Baik Mbak, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi tahap relaksasi ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk Mbak Dina agar Mbak Dina bisa menjadi lebih rileks, bisa lebih tenang, lebih nyaman, lebih santai, menghilangkan semua beban-beban yang ada di pikiran Mbak Dina. Walaupun Mbak Dina sedang banyak masalah yang sedang dialami sekarang, apakah Mbak Dina bisa melakukan tahap relaksasi setelah ini bersama saya? Iya Mbak, saya bisa. Baik Mbak Dina, kita bisa mulai tahap relaksasinya bersama saya. Apakah Mbak Dina bisa mengikuti instruksi dari saya nantinya? Iya Mbak. Baik Mbak Dina, kita bisa mulai kita duduk dengan senyaman mungkin. Mbak Dina bisa pejamkan mata terlebih dahulu. Pejamkan mata, tarik nafas lewat hidung, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat mulut secara perlahan. Buka mata. Saya ulangi lagi. Iya Mbak. Pejamkan mata, tarik nafas lewat hidung, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat mulut secara perlahan. Buka mata. Pejamkan mata, tarik nafas lewat hidung, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat mulut secara perlahan. Buka mata. Apakah Mbak Dina sudah merasa lebih baik sekarang? Iya Mbak, sudah. Atau masih tertekan? Ya sudah, agak lega. Sekarang kita lakukan tahap yang kedua ya Mbak, tahap meditasi. Sekarang Mbak Dina bisa pejamkan mata terlebih dahulu. Tenangkan pikiran Mbak Dina, tenangkan diri Mbak Dina. Coba hilangkan secara perlahan yang membuat Mbak Dina merasa sedih, tertekan, dan tidak percaya diri, yang membuat Mbak Dina selalu merasa tidak dianggap ada dalam keluarganya. Lalu Mbak Dina ingat-ingat kembali hal-hal yang membuat Mbak Dina senang, yang pernah Mbak Dina alami, yang menyenangkan, yang membuat Mbak Dina bahagia. Dari pengalaman itu Mbak Dina bisa merasa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Apakah Mbak Dina mengerti? Iya Mbak, mengerti. Mbak Dina bisa membuka matanya sekarang. Apakah Mbak Dina merasa lebih rileks? Iya
ya Mbak, agak lebih rileks sih. Tahap yang ketiga ini adalah tahap breathing exercise. Mbak Dina bisa melakukan breathing exercise ini untuk melihat seberapa percaya diri kah Mbak Dina ini. Jadi di breathing exercise ini Mbak Dina bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan yang Mbak Dina miliki. Apakah Mbak Dina bisa menuliskannya sekarang? Ya, boleh Kak. Baik Mbak Dina, saya akan membagikan kertas. Kelebihan ini bisa diisi dengan kelebihan yang Mbak Dina miliki, contohnya kelebihan fisik atau kelebihan perilaku yang Mbak Dina miliki bisa dituliskan di sini. Begitupun juga dengan kekurangan yang Mbak Dina miliki. Bisa dimulai dari sekarang, Mbak. Kalau kekurangannya itu apa ya Mbak? Kekurangannya ini bisa berisi kekurangan fisik atau kekurangan sikap yang Mbak Dina miliki. Contohnya Mbak Dina kurang percaya diri, kurang terbuka, begitu Mbak. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Sepertinya sudah Mbak. Apakah ada yang ingin ditambah lagi? Enggak sih. Baik Mbak Dina, jadi dari tabel breathing exercise ini bisa dilihat kelebihan yang Mbak Dina miliki lebih banyak daripada kekurangan yang Mbak Dina miliki. Contohnya kelebihan yang Mbak Dina miliki, Mbak Dina bisa bekerja keras, bisa disiplin, bisa bertanggung jawab, sayang keluarga, selalu mengutamakan kepentingan bersama. Itu memperlihatkan kalau Mbak Dina itu seharusnya bisa lebih percaya diri dengan kekurangan yang Mbak Dina miliki. Kurang terbuka terhadap sesama, kurang percaya diri dalam apapun, itu sebenarnya bisa tertutupi dengan kelebihan yang Mbak Dina miliki. Jadi seharusnya Mbak Dina bisa lebih pede lagi, bisa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan, bisa dengan sabar. Dengan kelebihan yang Mbak Dina miliki itu sudah sangat bagus. Apakah Mbak Dina bisa lebih percaya diri lagi? Karena kelebihan yang Mbak Dina miliki lebih banyak daripada kekurangan Mbak Dina. Insya Allah bisa Mbak. Baik Mbak Dina, terima kasih. Proses konseling kali ini sudah selesai. Terima kasih Mbak Dina sudah datang untuk berkonseling hari ini. Kalau ada masalah lagi atau ada yang ingin diceritakan lagi, Mbak Dina bisa datang untuk berkonseling keesokan harinya. Terima kasih Mbak Dina. Iya, saya juga terima kasih kembali.